Saudara, pembangunan jembatan penghubung antara Kecamatan Wuluran dan Kecamatan Surade kini resmi dimulai. Jembatan ini merupakan instruksi langsung dari Panglima TNI menyusul putusnya jembatan lama akibat derasnya arus sungai. Kabaklok Maijen TNI Lino Froanto meninjau pembangunan jembatan penghubung Kecamatan Wuluran dan Kecamatan Surade. Jembatan ini merupakan akses vital bagi warga dua kecamatan untuk menjalani rutinitas setiap hari. Proses pembangunan jembatan ini menggandeng TNI sebagai pelaksana utama, melibatkan satuan dari Batalion Zeni TNI sesuai arahan Bapak Presiden dan dibantu oleh warga setempat dengan dukungan dari unsur pemerintah daerah. Jembatan ini adalah perintah langsung dari Bapak Panglima TNI yang dibangun di desa yang menghubungkan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Wularan dengan Surade. Ini sangat penting karena apa? Kemarin sudah ada jembatan di sini, namun dengan arus yang besar putus, dan yang sangat nilai ekonomisnya yang kita butuhkan adalah banyaknya anak-anak kita yang melaksanakan pendidikan melintasi jembatan ini harus melepas sepatu. Dengan jembatan ini, diharapkan masyarakat lebih terbantu untuk beraktivitas tanpa khawatir akan terbawa arus sungai. Yang mana hari ini telah datang langsung menyurvei keadaan dan pembangunan yang akan dilaksanakan jembatan penghubung dua desa dan sebetulnya 3 kecamatan dan izin. Jadi di sini Mekar Mukti, desa yang sebelah itu Sirnasari, Kecamatan Surade, dan yang sebelahnya lagi itu Kecamatan Jambanggulon. Target pembangunan jembatan yang menjadi harapan bagi warga di dua kecamatan ini selesai dalam waktu 1 bulan. Andris Mutar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Bencana Sumatera juga berdampak pada usaha kuliner warung Aceh di Kota Bandung. Pemilik kedai menyebut pasca bencana, sejumlah bahan utama yang didapatkan langsung dari Aceh tak bisa didapatkan. Pemilik warung Aceh mengaku sejumlah bahan untuk menu khas Aceh yang dijajakan membutuhkan rempah-rempah khas Aceh untuk sementara tidak bisa didapatkan. Hal ini akibat dampak bencana yang terjadi di Sumatera. Salah satu yang paling krusial adalah pasokan kopi untuk menu khas Aceh, seperti kopi gayo dan kopi sagar. Sedikit ada pengaruh soal rempah-rempah yang kita kirim langsung dari Aceh. Itu yang terlambat. Ya, untuk saat ini yang paling krusial bagi saya itu kopi. Itu kan yang paling banyak terdampaknya itu di Banda Meriah. Banda Meriah itu memang penghasil kopi, jadi itu yang agak kendala. Kalau yang rempah-rempah yang lain, bumbu dapur rumah itu juga agak kendala. Hal ini membuat pengunjung yang biasa datang untuk menikmati kopi khas Aceh di kedai ini tak bisa mendapatkan kopi tersebut. Kalau nggak kopi sama mie Aceh atau ayam tangkap. Katanya kopinya kosong. Kita biasa mesti kopi canger atau kopi gayo gitu ya. Nah, kemarin katanya lagi nggak ada. Ya mau nggak mau, ya kita ngopi yang lain berarti. Sukanya emang di sini sebenarnya. Pemilik warung berharap penanganan pasca bencana di Sumatera dapat dilakukan dengan cepat, serta kondisi dan akses di sana segera membaik. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, keindahan senja kembali memanjakan mata wisatawan di Pantai Pangandaran. Cahaya jingga yang perlahan tenggelam di ufuk barat menjadi momen yang selalu ditunggu-tunggu para pengunjung.
Beginilah suasana pantai Pangandaran saat matahari mulai terbenam. Semburan warna oranye menyapu langit berpadu dengan deburan ombak yang tenang. Banyak wisatawan yang sengaja datang sore hari demi menikmati panorama sunset yang menjadi daya tarik utama pantai ini. Beberapa pengunjung bersama keluarga ataupun sahabat tampak mengabadikan momen dengan kamera ponsel, bahkan ada yang duduk santai di bibir pantai menikmati hembusan angin laut. Bagi mereka, menikmati sunset di Pangandaran bukan hanya tentang pemandangan yang indah, tetapi juga cara melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Kan udah nggak terlalu panas, cuacanya juga udah agak enak ya ketimbang tadi masih panas. Kalau lihat sunset itu enaknya emang sore-sore kayak gini. Kalau di Pantai Barat kan emang sunsetnya ya, pemandangannya gitu. Ini kenapa memilih ke Pangandaran, Ibu Ra? Oh, Pangandaran tuh udah jadi destinasi wisata semua warga Jawa Barat ya. Kayaknya kalau belum ke Pangandaran tuh ada yang kurang gitu. Jadi emang favorit juga untuk Pangandaran. Bahkan sejumlah wisatawan dari Bandung mengaku rela jauh menempuh perjalanan 200 km lebih, memakan waktu 5 hingga 6 jam untuk sampai ke Pantai Pangandaran. Kali ini kami sedang menikmati sunset di Pangandaran. Yang sebenarnya Pangandaran itu apa ya? Pantai paling bagus mungkin ya di Jawa Barat. Sebenarnya Pangandaran tuh tempat liburan keluarga yang paling cocok, bukan dari sekedar melihat sunset, tapi sunrise juga sangat baik dan sangat cocok. Kenapa memilih ke pantai ini, Pantai Barat? Nyari sunset sih, tapi saya hari ini mendung, jadi kurang puas lihat sunset. Dengan suasana alam yang menenangkan, senja di Pantai Pangandaran selalu mencuri perhatian wisatawan. Menjadi momen sederhana namun penuh kehangatan bagi siapa saja yang hadir menikmati indahnya pergantian hari. Tim Liputan Kompas TV, Pangandaran, Jawa Barat. Pantai Pangandaran bukan hanya terkenal dengan keindahan alamnya. Daerah ini juga menjadi salah satu penghasil ikan terbesar di Jawa Barat. Dan belum lengkap rasanya berkunjung ke Pangandaran tanpa membeli oleh-oleh asin jambal roti. Di kawasan Pantai Pangandaran, deru ombak dan aktivitas nelayan menjadi penanda hidupnya industri perikanan setempat. Asin jambal roti menjadi produk andalan. Terkenal dengan kualitas rasa yang gurih dan tekstur yang masih segar. Setiap akhir pekan, lokasi ini ramai didatangi wisatawan. Banyak yang menjadikan asin jambal roti sebagai oleh-oleh wajib saat pulang dari Pangandaran. Salah satu wisatawan dari Bandung mengaku setiap berkunjung ke Pantai Pangandaran, dirinya selalu menyempatkan membeli oleh-oleh asin jambal. Kalau ke Pangandaran nggak jajan asin jambal itu kayaknya kurang pas gitu kan, kurang komplit. Jadi khasnya kita ke Pangandaran itu oleh-oleh buat orang di rumah itu ya ikan jambal, ikan asin gitu. Kalau untuk harganya sendiri gimana? Harganya sih relatif murah ya gitu, karena mungkin di sini langsung ke nelayannya yang langsung mereka jualan, jadi nggak lewat tangan-tangan lagi. Jadi harganya kalau menurut saya cukup affordable gitu, murah. Sengaja kalau ke Pangandaran wajib lah beli jambal roti. Ini ya Bu ya? Beli berapa kilo kan? Saya 1 kilo. 1 kilo. Aja. Sama tulang jambalnya. Silakan yang mau jambal roti ya, yang mau jambal roti ada di etalase 1. Mengingat wisatawan ramai hanya di momen liburan, pedagang ikan jambal terus berinovasi. Mereka memanfaatkan media sosial untuk promosi dan penjualan online. Dengan cara ini, penjualan asin jambal tetap stabil. Bahkan, rata-rata para pedagang mengaku dapat menjual hingga 100 kg per hari, baik secara online maupun offline. Kalau online sih mulainya dari aku kuliah ya, 2017. Cuma dulu dapat satu pelanggan aja susah banget dulu. Nah, maju-majunya di online tuh setelah 2023 kemarin. Meledaklah viral di TikTok ya, dari situ orderan terus
Yang dulunya 1 bulan satu, sekarang alhamdulillah 1 bulan bisa lebih dari 1.000 resi. Dengan kualitas yang terjaga dan strategi penjualan yang adaptif, asin jambal Pangandaran tetap menjadi primadona, baik bagi wisatawan maupun pelanggan dari berbagai daerah. Tim Liputan, Kompas TV, Pangandaran, Jawa Barat. Saudara, sebuah kedai kopi di Bandung menyuguhkan secangkir kopi dengan rasa mirip buah semangka. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Kompas Pagi.